Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1140. Di antara gemuruh kekuatan, seorang pria kekar berdiri tegak di tengah ruang putih yang luas itu adalah Menara Huang yang dikenal sebagai lambang kekuatan dan tantangan tertinggi. Pria itu, dengan suara penuh wibawa, memperkenalkan dirinya sebagai murid penguasa Dao Tianwei yang akan menguji setiap orang yang memasuki tempat ini. Seorang peserta bertanya, "Tuan penguasa Dao Tianwei, bukankah sang Tianwei sudah menjadi dewa? Mengapa masih dipanggil penguasa Dao?" Pria kekar itu dengan tenang menjawab, "Guru kami memang belum sepenuhnya menjadi dewa. Dia sudah sangat dekat, setengah langkah mencapai tingkat dewa. Namun ia cepat-cepat memperingatkan, tapi kalian terlalu sombong membicarakan menjadi dewa. Sebelum melewati ujian ini, kalian harus membuktikan kualitas dan pemahaman kalian." Dengan gerakan tangan, Menara Huang terangkat ke udara, memancarkan kekuatan menghisap yang luar biasa. Suara tegas mengumumkan, hanya 120 orang yang boleh bertahan. Yang lainnya harus gugur. Semua, termasuk Kaisar Agung Tiansui yang kuat, tak bisa melawan hukum ini. Mereka semua tersedot ke dalam menara. Luo Xiu ikut masuk dan mendapati dirinya berada di ruang yang serba putih dan sederhana. Di situ sudah berkumpul beberapa orang yang menemaninya melewati jalan batu hijau dan kekacauan. Tiba-tiba sebuah guncangan hebat mengguncang seluruh ruang dan tekanan dahsyat menimpa mereka. Semua merasakan penurunan besar dalam kekuatan mereka. "Kenapa kekuatan saya turun begitu drastis?" Seseorang berteriak, dan semua segera memeriksa kekuatan mereka. Ternyata, semua kekuatan mereka ditekan sampai tingkat dasar hanya sekadar Dewa Iblis awal, bukan tingkat 9. Hukum ini membuat mereka tidak bisa menggunakan kekuatan dan hukum tinggi, hanya bisa memanfaatkan hukum dasar saja. Luo Xiu pun mengalami hal yang sama, tak peduli seberapa kuat dia, kekuatan tak dapat digunakan di luar hukum sederhana ini. Penekan ini sangat hebat sampai Kaisar Agung Tiansui pun tak mampu menahan. Luo Xiu memahami kenapa mereka dikumpulkan di Menara Huang, agar semua berada di level yang sama sehingga pertarungan menjadi adil. Meskipun mereka tidak senang, mereka dengan cepat menyesuaikan diri dan saling berjaga-jaga. Aturannya sangat jelas, hanya 120 orang yang akan lolos, sisanya akan gugur lewat pertarungan mematikan. Pertarungan belum pecah karena semua sangat berhati-hati, termasuk para dewa tingkat 9 sekalipun, karena walau mereka sangat kuat, mereka sekarang setara dengan makhluk tingkat rendah. Namun, tiba-tiba banyak yang terbang ke penjuru ruang untuk menghindari kerumunan dan potensi dibantai. Puluhan orang bergabung bersama dengan pria berjubah putih bernama Yumen sebagai pemimpin, mereka tampak menjadi kelompok kuat yang mendominasi wilayah ini di level rendah. Pria putih itu tertawa sinis, tak kusangka rahasia Tianwei ini juga punya hukum eliminasi. Bahkan dewa tertinggi pun tak ada guna, sama saja dengan Dewa Iblis. Hari ini kami akan membantai para penduduk asli dari 8 wilayah dewa tertinggi dan menunjukkan kehebatan kami dari alam langit berliku. Kelompok ini bersorak dan mulai memburu para kultivator yang mencoba menghindar. Luo Xiu disapa oleh seorang pria kuat dan berotot bernama Kaisar Dewa Fei Hong. Luo Xiu mengidentifikasi pria itu sebagai salah satu dewa tingkat 9 yang lebih rendah dibandingkan Ratu Dewa Yunxuan dan dua lainnya. Fei Hong dengan suara dingin berkata, "Aku di sini bukan untuk basa-basi, tapi untuk mengeliminasi bocah kecil ini. Semakin banyak yang aku bunuh, semakin besar peluangku." Luo Xiu tersenyum sinis, "Kaisar Dewa Fei Hong, aku heran kau bisa mencapai tingkat dewa seperti ini. Kau tahu, dalam kondisi semua kekuatan ditekan, aku malah yang terkuat." Fei Hong marah, berubah menjadi cahaya pelangi dan menyerang dengan gelombang pedang menghancurkan langit. Namun Luo Xiu tetap tenang, mengeluarkan 99 simbol sihir di sekeliling tubuhnya, meski semuanya dibatasi pada tingkat Dewa Iblis dasar. Boom! Boom, boom. Bersamaan dengan dentingan pedang pelangi yang menghantam tubuh Luo Xiu, api-api percikan bertebaran kemana-mana, namun sama sekali tak melukai dagingnya sedikit pun. Seorang pendekar bertubuh kuat, "Mari lihat bagaimana kau menghadapi seranganku," teriak Kaisar Dewa Fei Hong dengan cepat melayang ke atas kepala Luo Xiu. Kedua tangannya membentuk segel, sebuah jurus muncul seolah menjadi langit dan bumi, lalu menghantam dengan dahsyat. Namun tiba-tiba, Luo Xiu mengangkat satu telapak tangannya ke udara dan membaliknya seperti membalikkan langit dan bumi. Jurus langit dan bumi yang dirangkai Kaisar Dewa Fei Hong segera runtuh dan hancur lebur, lenyap tanpa bekas. Di antara pecahan cahaya pelangi yang hancur, tangan Luo Xiu menembus udara dan segera mencengkeram leher Kaisar Dewa Fei Hong, mengangkatnya seperti menggendong anak ayam. "Bagaimana kau layak menyandang gelar Kaisar Dewa? Lemah sekali."
Tanpa ampun, Luo Xiu melancarkan serangan cakar besar dahsyat yang menghancurkan tubuh Kaisar Dewa Fei Hong menjadi kabut darah. Dari ribuan yang datang, kini tinggal 120 yang bertahan. Luo Xiu menatap tajam, artinya ribuan jiwa akan binasa di sini. Ini adalah ujian brutal untuk mencapai tingkat Dewa Iblis 9, bahkan seorang jenius pun memerlukan ribuan hingga jutaan tahun latihan. Sebuah tempat suci terbaik pun hanya memiliki ribuan Dewa Iblis 9, yang berarti eliminasi tahap pertama ini menyamai kehancuran satu tempat suci besar. Dalam dunia seni bela diri, hanya yang terkuat yang bertahan, dan kelemahan dibinasakan tanpa ampun. Luo Xiu merasa ringan membunuh seorang kaisar dewa, sebab semua kemampuan dibatasi pada tingkat dasar, sehingga bahkan sang penguasa Dao belum tentu bisa mengalahkannya. Meskipun kekuatan sebenarnya terbatasi, Luo Xiu adalah yang terkuat di antara mereka pada level ini, dan ia yakin akan hal itu. Waktu berlalu, Luo Xiu tetap berjalan santai, tak mencari lawan untuk dibunuh. Namun lawan-lawan akan datang dengan sendirinya. Namun, Luo Xiu juga menyadari ruang putih ini semakin menyempit, membuat semua bertemu dan potensi benturan semakin besar. Hua, tiba-tiba Yiyu mengeluarkan darah, hanya seorang Dewa Iblis 9, dan jelas tak akan bertahan dalam 120 besar, nyawanya terancam. Jalan seni bela diri penuh bahaya. Setiap langkah menuju kekuatan lebih tinggi adalah taruhan nyawa, dan itu membuat jumlah terkuat selalu stabil ribuan bertahan dari jutaan yang jatuh. Luo Xiu mulai memahami bahwa eliminasi brutal ini bukan tanpa makna, melainkan untuk menunjukkan bahwa siapapun yang datang ke Tianwei Xianjing harus siap mengorbankan segalanya. Saat sebuah petir besar menyambar, Yiyu terjatuh tak berdaya, tahu kematian sudah dekat. Namun, sebuah sosok tiba-tiba muncul, menekan petir itu dengan mudah. "Rekan Yiyu, kau baik-baik saja?" Terdengar suara akrab. Yiyu menatap Luo Xiu dengan penuh harap. "Biarkan aku yang hadapi orang ini," Luo Xiu berkata dengan dingin. Yiyu cepat mundur karena luka parah, sadar tak mampu membantu lebih jauh. Musuh bebuyutan bertemu, langsung bentrok tanpa basa-basi. "Penguasa suci, saat aku tak setara, aku bisa melawanmu. Kini saat kita sama-sama di tingkat Dewa Iblis, hari ini adalah hari kematianmu." Luo Xiu memancarkan aura dahsyat, melumpuhkan waktu sejenak. Cahaya keemasan memancar seperti menara purba, abadi tak tergoyahkan. Segel besar Huang. Ia mengeluarkan dua jurus utama, menggabungkan kekuatan teknik ilahi besar dan menara purba yang menindas dan membakar segala sesuatu. Penguasa suci menerapkan jurus, tapi segera mundur terpental ratusan langkah karena energi luar biasa. Luo Xiu terus menyerang, muncul jurus segel 10.000 hukum yang menghancurkan pertahanan musuh. Jejak darah mengalir dari langkah mundur penguasa suci, pemandangan mengerikan terpampang jelas. Pertarungan dahsyat ini menunjukkan bahwa meski dibatasi oleh kekuatan dasar, keahlian dan pengalaman Luo Xiu membuatnya dominan melawan salah satu lawan terkuatnya. Bersambung.